Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun berada saat ini, di luar Indonesia, di dalam Indonesia. Saya berdoa roh jiwa saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya tadi pagi membahas sebuah video di mana sebuah channel yang seperti mengadu saudara iman Kristen. Saya ingin berpesan kepada mereka-mereka ini, stoplah membuat kegaduhan, mengadu hamba-hamba Tuhan yang lain dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, memotong video-video pendeta karismatik, kemudian menggunakan video-video pendeta reform, lalu seolah-olah mencelah karismatik. Stop saudara, memalukan, Masih ada hal-hal lain yang bisa dibuat dari YouTube. Sayang sekali, kasihan Pak ST yang terus juga saya pasti akan tanggapi ketika ada yang menggunakan video-video itu, karena dari dulu pernyataan-pernyataan beliau itu kurang sedap didengar. Alkitab berkata bahwa pikirkanlah hal-hal yang baik, yang enak didengar, yang patut dipuji. Nah, ini sudah tidak ada di dalam seorang hamba Tuhan yang suka nyinyir. Ada pernyataan daripada Pak Johan Mogi dan Pastor Gary yang mengatakan bahwa berdoa dengan iman, minta terobosan dalam keuangan kepada Tuhan, itu tidak salah, saudaraku. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan hal itu akan terjadi padamu. Apa saja yang kamu minta, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jika kita berada di dalam iman kepada Yesus Kristus, Alkitab berkata, mintalah apa saja. Termasuk keuangan, termasuk jodoh, termasuk kesembuhan, tidak ada masalah. Ini tidak perlu dibahas di dalam kuliah-kuliah teologi, saudara. Siapapun bisa membaca ini dan mempraktekkan. Ini adalah firman yang hidup. Lalu pernyataan daripada Pak ST yang mengatakan bahwa ketika kita meminta itu di dalam video itu kan terkesan dibuat menanggapi, saudara. Seolah-olah mengatakan bahwa itu kurang ajar. Jadi kurang ajarnya di mana ketika kita mempraktekkan iman? Karena saya lihat, saudara, mereka sepertinya tidak mengalami urapan kuasa Roh Kudus. Mereka beribadah kepada Yesus, Tuhan, tetapi tidak menikmati hadirat Tuhan. Saya pernah mengalami hal semacam itu, saudara. Iman saya yang dulu, tetapi keimanan saya itu dangkal. Tidak mengalami hadirat Tuhan, tidak bertemu Tuhan, tidak merasakan Roh Kudus, tidak merasakan kuasa Tuhan. Kita perlu menerima Roh Kudus. Itu di dalam Alkitab dikatakan, saudara. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi bagaimana kita menerima kuasa kalau kita tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus? Alkitab ini tidak hanya diceritakan, saudara, tetapi butuh dipraktekkan dalam kehidupan kita. Maka itu, biarlah apa yang saya sampaikan ini minimal memberikan satu perenungan buat saudara-saudara sekalian, khususnya yang suka nyinyir. Ada seorang anak muda yang dulu menyinyir Pastor Andi Simon. Pastor Andi Simon melakukan kesembuhan. Nyinyir, saudara. Bahkan sampai sekarang saya melihat video-videonya nyinyir pendeta-pendeta yang fokus melayani, menyatakan kasih Tuhan. Apa yang saudara dapatkan dari sana? Sangat memalukan cara Anda. Anda selesai kuliah teologi lalu kemudian kerjaannya hanya begitu. Sayang. Lebih baik lakukan yang bermanfaat, doakan orang, membangun orang. Itu yang jauh lebih baik daripada sekedar hanya nyinyir. Biar saudaraku, saudara men-share video ini untuk juga memberikan sedikit teguran kepada mereka. Stoplah. Khususnya mereka yang membuat channel-channel YouTube hanya untuk terkesan membuat saling mengadu, saudara, antara hamba-hamba Tuhan karismatik dengan hamba-hamba Tuhan oknum-oknum reform, saudara. Stoplah. Fokus membangun iman, menyampaikan firman Tuhan, hal-hal yang bermanfaat kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.